Rusia punya senjata penjaga pantai yang bisa membuat kapal induk sekalipun gentar. Namanya Bastion P. Sistem rudal ini dirancang untuk mengunci lautan dengan jangkauan ratusan kilometer dan rudalnya melesat supersonik dengan kecepatan hingga Mach 2,5. Bukan hanya kapal perang yang bisa dihancurkan, tapi target di darat pun bisa jadi sasaran. Dalam video ini, kita akan membongkar kemampuan Bastion P, bagaimana Rusia menggunakannya di Suriah dan Ukraina, serta mengapa dunia begitu waspada terhadap sistem pertahanan ini. Bastion P adalah sistem pertahanan pantai bergerak buatan Rusia. Dalam kode NATO, sistem ini dikenal dengan nama SSC-5 Stooge. Tugas utamanya sederhana tapi mematikan, mencegah kapal perang musuh mendekati pantai Rusia atau wilayah sekutunya. Bastion P resmi masuk layanan pada tahun 2010. Tapi, sejak awal, senjata ini sudah membuat negara-negara barat resah. Alasannya jelas, karena Bastion P bisa menciptakan zona larangan masuk di lautan atau yang biasa disebut strategi A 2/AD, anti-access per area denial. Dengan kata lain, siapapun yang mencoba mendekat ke wilayah yang dijaga Bastion P harus siap menghadapi serangan rudal supersonik. Senjata utama Bastion P adalah P-800 Onyx atau dikenal juga sebagai Yakont dalam versi ekspor. Rudal ini bukan rudal biasa. Onyx bisa melesat dengan kecepatan Mach 2 hingga Mach 2,5, lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan ini, waktu reaksi kapal musuh untuk mendeteksi sekaligus menembaknya sangat terbatas. Apalagi, Onyx punya kemampuan CA skimming, yaitu terbang rendah hanya beberapa meter di atas permukaan laut agar sulit terdeteksi radar. Dari segi jangkauan, rudal Onyx punya kemampuan berbeda. Untuk ekspor, jangkauannya dibatasi sekitar 300 km. Tapi untuk Rusia sendiri, rudal ini bisa menempuh jarak hingga 600 km. Artinya, Bastion P bisa mengunci lautan luas hanya dengan 1 unit saja. Soal daya hancur, rudal ini membawa hulu ledak seberat 200 hingga 250 kg. Cukup untuk membuat kapal perang besar lumpuh hanya dengan 1 tembakan. Bahkan, ada versi yang bisa membawa hulu ledak nuklir, meskipun penggunaannya tentu dalam kondisi perang besar. Rudal supersonik ini ditempatkan dalam kendaraan peluncur beroda 8, MAZ-7-930 MZKT, buatan Belarusia. Kendaraan ini besar, tangguh, dan bisa bergerak di berbagai medan, mulai dari jalan raya, padang pasir, hingga tanah berlumpur. Setiap kendaraan membawa 2 tabung rudal siap tembak. Dalam sebuah baterai Bastion P, biasanya ada beberapa kendaraan peluncur, ditambah kendaraan komando, radar, dan unit pendukung lainnya. Keunggulan utama Bastion P adalah mobilitasnya. Sistem ini bisa berpindah dengan cepat, berhenti, lalu dalam waktu hanya 5 menit sudah siap menembakkan rudalnya. Hal ini membuat Bastion P sangat sulit dilacak dan dihancurkan oleh musuh. Selain Rusia, ada beberapa negara yang menggunakan Bastion P atau variannya. Suriah, Vietnam, dan India adalah di antaranya. India bahkan mengembangkan varian khusus bernama BrahMos, hasil kerja sama dengan Rusia. Rudal BrahMos ini diakui dunia sebagai salah satu rudal jelajah supersonik terbaik saat ini dan digunakan di kapal, pesawat, hingga peluncur darat. Sementara Rusia sendiri menempatkan Bastion P di lokasi-lokasi strategis seperti Crimea, Kaliningrad, dan Kepulauan Kuril. Dari titik-titik ini, Rusia bisa menekan pergerakan kapal NATO maupun negara tetangga yang dianggap mengancam. Bastion P bukan hanya jadi senjata pencegah,
tapi sudah benar-benar digunakan dalam perang. Pada tahun 2016 di Suriah, Rusia menembakkan Bastion P dari pangkalan Tartus untuk menghantam target darat milik ISIS dan kelompok oposisi bersenjata. Serangan ini mengejutkan dunia karena rudal yang awalnya didesain untuk menghancurkan kapal ternyata bisa dipakai juga untuk serangan darat presisi. Kemudian pada tahun 2022, dalam perang Ukraina, Rusia kembali menggunakan Bastion P. Dari wilayah Crimea, rudal Bastion ditembakkan menuju target di Odessa dan Mykolaiv, menghantam infrastruktur penting Ukraina. Laporan intelijen Barat menyebut penggunaan ini sebagai taktik Rusia untuk memanfaatkan senjata pertahanan menjadi alat serangan ofensif. Dengan demikian, Bastion P terbukti bukan hanya simbol pertahanan pantai, tapi juga senjata serbaguna yang bisa dipakai di berbagai skenario perang modern. Penggunaan Bastion P jelas menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. NATO dan Amerika Serikat melihatnya sebagai ancaman besar, terutama ketika Rusia menempatkannya di Crimea dan Kaliningrad. Dengan posisi itu, Bastion P mampu menekan pergerakan kapal perang mereka di Laut Hitam maupun Baltik. Ukraina juga mengecam keras karena rudal yang seharusnya untuk melawan kapal justru digunakan menghantam target darat dan infrastruktur sipil. Sementara, negara-negara Eropa Timur merasa waspada sebab akses laut mereka bisa sewaktu-waktu diblokade oleh Rusia. Sebaliknya, Suriah menyambut kehadiran Bastion P sebagai pelindung garis pantai dari kemungkinan intervensi Barat. Para pengamat militer internasional pun sepakat, sistem ini adalah game changer dalam perang laut modern, karena rudal supersoniknya sangat sulit ditangkal oleh pertahanan kapal manapun. Bastion P adalah senjata yang menggabungkan mobilitas tinggi, jangkauan luas, dan rudal supersonik yang mematikan. Dengan semua keunggulan itu, Rusia bisa mengunci wilayah laut strategis dan membuat kapal perang musuh selalu berada dalam bayang-bayang serangan. Penggunaannya di Suriah dan Ukraina membuktikan bahwa Bastion P bukan hanya alat pertahanan, tapi juga senjata ofensif yang fleksibel. Tidak heran jika dunia begitu waspada terhadap sistem ini. Bagi Rusia dan sekutunya, Bastion P adalah perisai andalan. Tapi bagi lawannya, senjata ini adalah ancaman yang tidak bisa diremehkan.